bilang nggak, Din? Coba kau bantah, kau lapor polisi dulu. Aku bilang kau dukun cabul, Din. Samsudin. Gus Samsudin mati, tetapi meninggalnya sebagai edukasi maksudnya, ya. Walaupun orang seperti TIJ sudah paham ya, namanya juga tukang kibul, tukang settingan, tukang nipu, ya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan pansos berita hoax. Iya, double memang. Kegiatan Gus Samsudin yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya secara live streaming akhir-akhir ini cukup mengundang perhatian, sekaligus menjadi perdebatan dan tanda tanya mendalam untuk orang yang melihatnya. Gus Samsudin Jadab kini dikabarkan kalah berturut-turut PS Dukun. Gus Samsudin dinyatakan melakukan pembodohan publik oleh sebagian orang yang tidak suka dengan konten-konten yang disuguhkan di kanal YouTube miliknya. Tuduhan tersebut muncul dari kalangan ustadz dan habaib yang dimana akhir-akhir ini viral dan menjadi perbincangan buah bibir netizen, khususnya para penggemar Gus Samsudin Jadab, pimpinan Padepokan Nurjat Sejati ini. Salah satunya adalah Ustadz Reski Mahesa Putra dan Habib Zafar Sodik Al-Atos yang menuduhnya secara garis keras bahwa aksi Gus Samsudin hanyalah demi konten semata dan demi mendapatkan dolar yang melimpah dari AdSense YouTube. Sejatinya, platform YouTube saat ini sedang mulai diramaikan oleh para pembuat konten. Ditambah lagi, YouTube saat ini sudah bisa dijadikan lahan pekerjaan. Karena dengan membuat video dan ditonton oleh banyak orang, maka pemilik channel YouTube bisa menghasilkan uang dalam bentuk dolar, atau lebih dikenal dengan istilah AdSense. Membuat masyarakat, khususnya anak muda, bahkan seorang pimpinan Padepokan Nurjat Sejati pun, yakni Gus Samsudin Jadab, tergiur dan berlomba-lomba membuat konten video yang menarik. Hingga saat ini, konten videonya menjadi viral dan sedang naik daun. YouTube lebih dari TV, membuat masyarakat, khususnya pembuat konten dan penonton di YouTube, percaya bahwa platform yang sedang naik daun kala ini memang lebih baik daripada televisi. Hal ini karena selain dapat menghasilkan uang, konten kreator YouTube merasa di platform YouTube bisa jauh lebih bebas dalam mengekspresikan kreativitas dibandingkan televisi yang setiap programnya diatur dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Gus Samsudin Jadab, pimpinan Padepokan Nurjat Sejati ini, saat ini sedang naik daun dan sukses. Videonya banyak yang menonton, menyukainya dari ratusan ribu hingga jutaan kali penayangan setiap video yang diuploadnya. Secara otomatis, pundi-pundi dolar masuk ke dalam rekeningnya setiap bulan. Akan tetapi, dengan viralnya video Gus Samsudin yang menghiasi layar ponsel penggemarnya, ada sebagian pihak yang tidak menyukainya dengan alasan settingan belaka dan pembodohan publik. Kritikan keras kali ini datang dari seorang YouTuber yang fenomenal dan pintar dalam mengolah kata, serta membongkar praktisi berantas santet yang menurutnya settingan alias bohongan di kancah dunia YouTube saat ini. Sebut saja Teguh Iqbal Johar yang biasa dipanggil Bang TIJ. Dikutip dari laman channel YouTube-nya, TIJ mengungkapkan bahwa Gus Samsudin meninggal dunia, tetapi meninggalnya sebagai edukasi. Samsudin mati, meninggal dunia, tetapi meninggalnya sebagai edukasi maksudnya. Namanya juga tukang kibul, tukang settingan, tukang nipu, ya seperti itu. Kalau panjenengan mau memfitnah Padepokan itu jangan tanggung-tanggung. Yang pertama, ketika ingin menyerang Padepokan, sebut nama saya Samsudin, dan ditulis juga bahwa Samsudin pengasuh Majelis Zikir Sholawat Sirri Ala Dini Padepokan Nurjat Sejati. Ditulis dengan jelas ketika panjenengan tidak terima dengan hal-hal yang saya lakukan. Ketika ingin memfitnah saya, tulis dengan jelas, jangan tanggung-tanggung, jangan cuman Gus Samsudin atau Samsudin saja. Sebabnya yang nama Samsudin itu banyak. Tulis dengan jelas, semuanya saya melakukan pelecehan seksual ataupun saya melakukan penipuan dan lain sebagainya. Tulis dengan jelas di channel YouTube ataupun di mana saja yang bisa sampai sampaikan. Tulis dengan jelas, jangan tanggung-tanggung. Tulis, Gus Samsudin, pengasuh Padepokan Nurjat Sejati, telah melakukan penipuan terhadap saya senilai begini, atau melakukan pelecehan seksual terhadap si A, dengan jelas. Jadi di situ nanti yang mendengarkan itu bisa jelas itu adalah saya Samsudin, pengasuh Majelis Zikir Sholawat Sirri Ala Dini, dan nanti juga
dari pihak kami juga bisa jelas bahwa itu yang dituju adalah kami. Jadi jangan tanggung-tanggung begitu. Jadi kalau tanggung-tanggung mateng setengah-setengah begitu. Jadi kalau mau fitnah sekalian yang jelas. Terus yang kedua, untuk semua santri kita ini diserang dari berbagai macam penjuru begitu. Yang pertama, kita sering mengalami yang namanya secara batin begitu. Seperti yang santri-santri rasakan, kita di sini kadang malam sering meledak, ada ledakan, ada seperti apa begitu. Ketika yang pertama diserang secara batin, kita tidak bisa, maka orang itu berusaha menyerang dengan cara sabotase. Makanya di setiap tempat, terutama tempat makan santri, saya kasih CCTV, karena ada beberapa orang yang niat untuk meracuni makanan di santri. Yang kedua, ketika sabotase ini tidak bisa, mereka menggunakan cara yang ketiga, yaitu berusaha untuk menghancurkan padepokan dengan cara mengompori ataupun memberikan ajakan ke beberapa masyarakat untuk menyerang padepokan. Tapi karena padepokan ada HO-nya, ada izin-izinnya, maka itu pun mental. Maka yang ketiga, mereka menggunakan cara preman, dengan cara membayar orang mabuk dan diminta untuk menyerang padepokan begitu, dengan mengatasnamakan masyarakat. Tapi ketika semua itu terjadi, alhamdulillah Allah pun masih melindungi kita gitu. Jadi semuanya pasrahkan ke Allah saja, tidak usah bingung, tidak usah takut. Jadi seperti halnya yang terjadi waktu dulu itu, ketika saya sedang di luar, sedang melakukan pengobatan di luar, di rumah itu ada beberapa orang yang intinya itu ingin membakar padepokan begitu. Yaitu pihak kepolisian datang, kepala desa datang, dan oleh kepala desa disuruh untuk warga Rejowinangun sebelah kiri, jalan ke kiri, yang sebelah kanan ngumpul di kanan. Dan ternyata di satu tempat hanya tersisa 4 orang. Dan ketika ditanya, katanya warga Rejowinangun, ternyata bukan. Langsung digibas, jatuh, baru ngaku kalau bukan warga Rejowinangun. Setelah diserang dengan cara sabotase, menggunakan preman tidak bisa, menggunakan cara yang kelima, menggunakan LSM. Menggunakan LSM untuk menutup padepokan dengan cara datang ke RT RW, datang ke balai desa. Karena dikira di sini tidak ada izin pengobatannya. Dikira di sini tidak ada izin pengobatannya. Padahal kita ada dari dinas kesehatan ada. Itu pun mental lagi. Setelah pertama menggunakan batin di santet tidak bisa, sabotase tidak bisa, bayar preman tidak bisa, menggunakan LSM tidak bisa, terus sekarang seperti ganji kalau buat saya. Jadi nyerangnya cuma lewat YouTube saja. Datang ke sini juga nggak berani, ngomong di depan saya juga tidak berani hanya lewat YouTube. Padahal saya perintahkan siapa saja yang ingin bertanya tentang padepokan ataupun ingin tahu, silahkan datang gitu. Jadi dari awal sudah tidak bisa, sekarang cuma pakai lewat YouTube. Dan cara untuk menyerangnya pun sangat-sangat tanggung sekali. Sangat tanggung sekali dan sangat-sangat tanggung kalau buat saya itu. Jadi seperti anak-anak itu. Yang pertama, saya sangat-sangat tanggung kalau buat saya itu. Menyerangnya pun sangat-sangat tanggung sekali. Sangat tanggung sekali dan sangat-sangat tanggung kalau buat saya itu. Jadi seperti anak-anak itu. Yang pertama, saya sempat diam kalau hanya sekedar dikatakan penipu dan lain sebagainya. Tetapi kalau sampai menyangkut tentang akidah saya, menyangkut tentang perbuatan-perbuatan maksiat yang berhubungan dengan marwah, maka perlu untuk saya jawab gitu. Kalau hanya masalah pengobatan itu hanya bentuk doa saja. Banyak yang dari tempat-tempat lain datang ke saya. Banyak juga tentunya yang dari saya ke tempat orang lain, tidak masalah. Karena belum tentu di sana sembuh, di sini tidak sembuh. Belum tentu di sini tidak sembuh, di sana sembuh. Jadi tidak masalah kalau buat saya. Yang dari mohon maaf Gus Idris datang ke sini tidak apa-apa. Yang dari sini datang ke Gus Idris tidak apa-apa. Mungkin di Gus Idris belum sembuh, Allah memberikan izinnya untuk sembuh di sini.
Mungkin di sini tidak sembuh, di tempat Bu Siti sembuh. Mungkin di sini tidak sembuh, di tempat Bu Siti Nabi sembuh. Mungkin di sini tidak sembuh, di tempatnya Kang Ujang Bustami sembuh. Tidak apa-apa, karena memang kesembuhan itu hanya milik Allah gitu. Jadi namanya judu-juduan kalau orang Jawa itu berada di tangan Allah begitu. Tapi ini kalau masalah pengobatan tidak sembuh, semuanya dikomplain, tidak apa-apa saya. Itu memang saya tidak bisa menyembuhkan. Tetapi kalau sampai menyangkut tentang keluarga saya, maka saya harus menjawab gitu. Karena jangan sampai nanti istri-istri saya mengira saya melakukan itu gitu. Ada salah satu yang mengatakan bahwa ada seseorang wanita yang saya bawa ke hotel gitu. Dan saya minta untuk yang mengupload tentang saya, tentang perlakuan perbuatan seperti itu, tidak usah tanggung-tanggung. Yang pertama, sebut dengan jelas bahwa Gus Samsudin, pengasuh Padepokan Nurjat Sejati, telah melecehkan perempuan. Jadi bisa jelas caranya ketika mengatakan, jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma Samsudin saja, di daerah Jawa Pinang ini banyak yang namanya Samsudin. Itu Pak sana itu namanya Pak Samsudin. Jadi harus dengan jelas. Jadi Gus Samsudin atau Kang Samsudin, pengasuh Padepokan Nurjat Sejati, Majelis Zikir Sholawat Sirri Ala Duni, dengan jelas cara penyebutannya. Yang kedua, saya memberikan sampean sebuah tantangan ataupun pernyataan. Monggo, silakan diajak datang ke sini dengan baik-baik, atau saya datang ke sana, atau di pihak yang berwajib. Monggo, silahkan saja, ayo. Bisa dihubungi di nomor saya ada, di nomor admin pun juga ada. Dan kalau memfitnah, tolong dengan cara yang agak-agak pintar sedikit, agak-agak level dengan saya, jangan terlalu bodoh. Jangan terlalu bodoh. Ketika datang ke sini, katanya tidak ada barang bukti. Setiap yang datang ke tempat saya, setiap yang datang ke Majelis Zikir Sholawat Sirri Ala Duni ini, yang pertama ada daftar tamu di sini, disimpan di laptop, disimpan di buku besar di depan, dan tersimpan di file, semuanya ada. Jadi semua yang datang ke sini harus menyerahkan KTP, semuanya ada. Dan setiap pasien yang ke sini pasti mendapatkan bukti, yaitu nomor antrian. Coba saya pinjam Bu, nomor antriannya ada Bu? Nomor antriannya. Nomor antrian mana? Iya. Oh iya, sini dah. Nah seperti ini. Ini setiap pasien ataupun tamu yang datang ini mendapatkan nomor antrian seperti ini. Ini Majelis Zikir Sholawat Sirri Ala Duni, Kamis 1 April 2021. Majelis Zikir Sholawat Sirri Ala Duni, nomor antrian 002. Ini setiap pasien yang datang ke sini mendapatkan nomor antrian. Jadi pasti ada barang buktinya kalau datang ke sini. Dan yang kedua, katanya saya chat gitu. Sampai saat ini saya tidak pernah berhubungan dengan pasien manapun. Saya tidak pernah pegang HP admin. Jadi yang memegang HP itu hanya admin. Saya sama sekali tidak pernah pegang HP. Jangankan hanya pasien, mohon maaf. Dari saudara-saudara saya, termasuk dari kalangan kiai-kiai pun, saya pun jarang memberikan nomor HP saya. Ini hanya untuk keluarga saya nomor HP itu. Dan kalau memang ada chatnya, kalau memang agak-agak pintar sedikit, nggak terlalu bodoh, pasti ada bukti chatnya. Kalau bilang nggak ada bukti, terus bilang pernah chat-chatan untuk bertemu di mana, tentu ada chatnya. Tentu ada chatnya. Chatnya itu jadikan barang bukti. Kalau ngomong jangan terlalu bodoh, agak-agak pintar sedikit. Katanya saya ngechat, tentu ada chatnya, nggak mungkin nggak ada. Chatnya itu jadikan barang bukti. Yang kedua, katanya saya bawa ke hotel. Hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya? Hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya? Setiap hotel pasti ada buku tamunya. Itu bisa jadi barang bukti. Nggak mungkin sama masuk ke hotel kalau nggak dimintain KTP. Terus yang kedua, minta bukti dari tempat hotel tersebut CCTV-nya. Nggak mungkin nggak ada. Hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya? Pasti ada. Kalau bicara agak-agak pintar sedikit, jangan terlalu bodoh. Malu-maluin gitu. Kalau fitnah agak pintar sedikit, katanya sebagai seorang itu wartawan. Tentu ada CCTV-nya.
tunjukkan di saya di mana di Blitar yang di hotel tidak ada CCTV-nya. Sebab pasien di sini banyak yang kita antarkan ke hotel. Jadi kan CCTV ketika masuk dengan saya itu jadikan sebagai barang bukti begitu. Jadikan barang bukti. Jadi kalau mau memfitnah ataupun mau terjadi dengan benar-benar dijadikan barang bukti begitu. Jangan tanggung-tanggung. Terus yang ketiga, pengobatan di sini katanya menggunakan kembang. Lucu ini. Ini semuanya bisa dilihat di sini. Tidak ada yang namanya kembang di sini. Tidak ada yang namanya kembang. Jadi ini sudah jelas. Pasien di sini bukan hanya 100-200, hampir lebih dari 1 juta sudah yang datang ke sini. Pernah enggak pasien di sini dikasih kembang? Terus yang kedua pakai bulu perindu. Dari jutaan pasien yang datang ke sini, coba ditanya, ada enggak yang pernah kita kasih bulu perindu? Enggak pernah kita pakai begitu-begitu. Terus yang ketiga, tasbihnya katanya ditempatkan di mana begitu, saya tidak paham. Padahal siapapun yang mendapatkan, yang benar-benar mendapatkan dari kita, tasbih itu untuk media zikir, itu sudah jelas. Orang paling bodoh aja tahu kalau zikir itu untuk tasbih itu untuk berzikir, bukan untuk dibuat gantung ayam atau buat ditaruh di mana, itu tidak ada. Itu sudah sangat jelas sekali. Maka yang ada videonya ini, monggo. Saya yang pertama tidak akan melakukan hukum dulu. Saya tunggu sampai 1-2 hari ini, monggo. Kalau mau mengajak ketemu, monggo. Kalau saya diundang, monggo. Kita klarifikasi tentang masalah ini begitu. Wanita itu siapa? Nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah ditutup-tutupin videonya, dijelaskan dengan jelas, begitu. Atau mau datang ke sini, kita lakukan bagaimana? Secara live di kepolisian ataupun secara kekeluargaan, diselesaikan. Ayo, ketemu secara langsung, saya tunggu. Nggak akan ada permasalahan apapun. Yang jelas klarifikasi di di channel semuanya ini. Diklarifikasi, ayo. Kita ketemu secara langsung, kita buktikan begitu ya. Mau sumpah seperti apa? Saya tidak pernah pakai sumpah. Biasanya orang yang sering pakai sumpah itu orang yang mengkhianati sumpah. Saya tidak pernah pakai sumpah. Tapi kalau mau pakai sumpah, ayo monggo begitu. Tapi intinya diselesaikan dengan benar gitu. Kalau memang iya saya melakukan, bagaimana? Apakah saya harus menikahi atau ini istri saya? Kalau memang iya, saya siap untuk menikahi, ayo. Kalau memang saya melakukan tidak mau dinikahi, laporkan polisi, ayo gitu. Jadi jelas begitu. Tapi kalau tidak, ya juga dijelaskan gitu loh. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Jadi kalau maksud saya, kalau mau memfitnah agak levelnya agak tinggi sedikit begitu. Agak naik tingkat begitu, jangan terlalu rendah gitu. Jadi saya nanggepinnya juga bisa agak-agak setingkat dengan saya begitu. Ini lucu sekali. Jadi kalau seseorang pernah datang ke sini, lalu orang itu melakukan penipuan, mengira saya melakukan penipuan, itu mungkin saya agak masih terima gitu. Tapi kalau tidak pernah datang ke sini, cuman mengatakan ini itu lucu buat saya, mau ketawa sebenarnya, nggak menanggepin itu kayaknya nggak penting juga begitu. Jadi untuk semua santri-santri, untuk semua saudaraku yang berada di tempat ini, panjenengan dimanapun panjenengan berada, entah itu di warung kopi, entah itu sedang ke pasar, kalau ditanya orang tentang padepokan, sampai tidak berhak untuk menjawab hal itu. Yang berhak menjawab tentang padepokan hanya pengacara. Tetapi kalau hanya bertanya kapan bukanya, jam berapa tutupnya, silahkan. Tetapi kalau menanya semuanya tentang izin padepokan, apanya, semua ada profilnya masing-masing. Jadi ada tempatnya masing-masing. Semoga semua saudara-saudara kita diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi warga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin untuk yang bersangkutan bisa kita tunggu 1-2 hari ini. Ketika 1-2 hari ini tidak datang ataupun tidak memberikan informasi, maka masalah ini akan kita lanjutkan ke ranah hukum. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ulasan kali ini, ambil yang baik jika memang bermanfaat.
dan buang yang buruknya jika tidak bermanfaat. Jika memang konten YouTube Gus Samsudin settingan, anggap aja sebagai hiburan dan edukasi. Dan jika memang real atau asli, maka kita patut bangga dengan beliau. Bahwasanya banyak nilai positif yang bisa kita ambil. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe agar channel admin ini makin berkembang. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ulasan video kali ini maupun yang sebelumnya. Terima kasih.